anak-anak kecil dijadikan ATM untuk orang tuanya untuk mendapatkan subscriber. Anak-anaknya disuruh main bola di video, disuruh nyanyi, disuruh joget. Di Kota Tarim itu Bu, ada 8 pendidikan penting tentang anak. Ini yang punya anak diajari ini. Apa yang pertama? Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistigani. Pertama manusia itu harus mengenal yang namanya Allah. Di Kota Tarim itu Bu, ada 8 pendidikan penting tentang anak. Ini yang punya anak diajari ini. Apa yang pertama? Talqinut tifil fil bidaya nutqut tauhid. Diajari anak itu mengucapkan kalimat tauhid. Pertama bisa ngomong jangan papa, jangan mama. Apa? Allah, Allah, Allah. Makanya anak kalau baru lahir itu disunnahkan diadzani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti ini. Di telinga kanan diadzani dan telinga kiri apa? Diqomati. Kalau bisa diajari kalimat Allah, diajari kalimat apa namanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Allah, Allah. Diajari seperti itu. Paham ya? Kalau sudah mulai lancar, bahasanya sudah mulai lancar, diajari kalimat raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Nah, diajari baca itu. Jadi diajari pelan-pelan. Hari saiki ya Allah subhanallah, pendidikan yang sangat jelek sekarang. Anak-anak kecil dijadikan ATM untuk orang tuanya untuk mendapatkan subscriber. Anak-anaknya disuruh main bola di video, disuruh nyanyi, disuruh joget, buri penyol nganyol, disuting sama orang tuanya. Banyak yang ngelek, banyak yang lihat. Ini pendidikan yang jelek. Kamu akan menunai hasilnya kalau sudah anak kamu besar. Hati-hati Bu. Anak itu kalau masih kecil mau dibelok-belokkan terserah sampean. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawa. Semua anak lahir suci bersih. Fa'abawa, orang tuanya yu'awidan au yunassiran au yumajisan. Mau dibentuk model apa? Majusi, Nasrani, terserah sampean. Mau digambar masjid, dia akan suka ke masjid. Mau digambar orang soleh, dia akan cinta dengan orang soleh. Mau digambar al-bedesu, maka anak sampean tingkah lakunya seperti al-modaku wal-bedesu. Hati-hati. Kalau sudah gede-gede kayak gini, jangan hati-hati. Anak itu tidak semua taat perintah kita. Anak itu sampai umur 12-13 tahun itu adalah anak yang perlu kita didik. Setelah itu bukan anak, kita harus menjadikan dia teman. Anak itu kalau sudah 14 tahun ke atas nggak bisa, sudah telat kamu. Kamu marahi, kamu akan dimarahi. Kamu bentak, kamu akan dibentak. Makanya hati-hati. Mulai kecil diajari. Kalau sudah bisa diajari raditu billahi rabban, diajari dengan nasabnya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Diajari anaknya nasab-nasabnya Nabi, nasab ibunya Nabi, anak-anaknya Nabi, istri-istrinya Nabi, siapa namanya, itu anak diajari. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilah. Kenalkan anak kita kepada Allah bistigani. Yang kedua apa? Ngajari anak untuk menghormat kepada yang lebih tua. Kalau ada yang lebih tua, anak kita ajari. Ayo, ada kiai, cium tangannya. Itu, ada paman kamu, cium tangannya. Diajari untuk nyium tangan. Sekarang enggak. Jangankan ke kiai, ke orang tuanya sendiri tuh nggak pernah cium tangan. Bukan orang sini, jauh. Kayaknya kan gone arek kayak gini. Diajari untuk menghormat. Dengan apa? Takbilul aidil kibar, kibarus sin wal ulama. Ngajari untuk mencium tangannya ulama dan juga tangannya orang sepuh. Yang kedua, nida ma yalik bihim. Ngajari untuk memanggil
dengan panggilan yang pantas. Kalau ada orang tua, paman, le, kiai, orang tua, to, oh tapok mare jangan tato. Anak kecil kalau kurang ajar manggil bapaknya dengan nama tanpa nyebut kalimat abi fulan atau paman ini, ustadz ini, manggil namanya, mulutnya ambil disentil, colon selteu badi. Ini diajari. Kasihan beb, bukan kasihan, ini mendidik. Akan lebih kasihan jika anak kamu nanti kurang ajar di waktu dewasa, nggak akan bisa kamu bentuk nantinya. Sekarang anak-anak kita itu kena pendidikan daripada internet, orang tuanya nggak didik. Yang ketiga, tertib auqatihim, ngajari untuk ngatur waktu. Anak itu diajari untuk ngatur waktu. Waktunya sholat, waktunya belajar, waktunya belajar masih tidur, mukul itu ke anak itu boleh, tapi pukul mendidik, bukan pukul melukai. Dipukul di daerah apa sini atau kaki, ini pas ngalak tong bentong malim torko pagi ke colon pak. Ya Allah, ya. Mukul yang biasa, yang wajar. Tidak boleh mukul muka, tidak boleh mukul area muka ke anak nempiling, itu nggak boleh. Sentil aja, sentil. Atau ke istri tidak boleh. Tidak pernah dibenarkan seorang lelaki mukul kepada istrinya. Di antara sebab rezeki suami akan diperseret ketika ada seorang lelaki suka memukul istrinya. Mengajarkan tertib waktu sholat, waktu belajar, waktu tidur, waktu makan, waktu bermain. 5 waktu ini diajarkan. Dan yang keempat, azlul aulad anil aswaq wa amakinil ammah, menjauhkan anak dari tempat keramaian seperti daripada pasar dan tempat-tempat umum. Jadi orang tua itu seharusnya menjauhkan anak dari tempat keramaian. Kalau sekarang kan enggak. Ayo nang pasar malam, kenapa kok anak nggak boleh pergi ke tempat seperti itu? Anak itu di dalam masa membentuk jati diri. Apa yang dilihat, apa yang didengar, dia akan ingin meniru satu saat. Lihat orang perempuan roknya pendek, dia akan niru. Lihat orang pakai ini, dia akan niru. Kenapa? Hati-hati di dalam membentuk pendidikan anak. Makanya Habib Ali Al-Habsyi ketika mau keluar dari tempat ayahnya untuk sholat di Masjidil Haram, dilarang sama ayahnya. Kenapa? Sholat di sini wahai Ali, aku takut kau di tengah jalan melihat A, B, C, kau tiru, masuk ke dalam hatimu pendidikan yang tanpa pengawasan daripada ayah. Illa idza kana bisuhbah, kecuali kalau memang penting harus didampingi, jangan diocol, didampingi ayah atau di situ guru atau siapa yang diwakilkan untuk menjaga anak kita. Jangan dilepas sendiri. Yang kelima, azal an sohbatil addad wa gurana isu wa man la khaira fi, menjauhkan anak kita dari pergaulan teman yang nakal, teman yang jelek, teman yang tidak membawa faedah. Dijauhkan dari ini. Hati bu, anak ini penting. Pribadinya anak ini kalau sudah besar kebentuk, merubahnya sulit sudah. Yang keenam, ada mukhrujil banat illa liddarurah, tidak boleh mengeluarkan anak perempuan kecuali darurat. Terutama ibu-ibu yang punya anak gadis-gadis sekarang, hati-hati bu, anak-anak sekarang gara-gara HP banyak yang khianat sama orang tua. Yang ketujuh, tu'allimuhul iktisad fin nafaqah, ngajari anak untuk irit-irit dari segala hal. Makan ada lebihnya, ngambil secukupnya. Mandi, air, wudhu, makan, ngasih uang, diajari irit supaya dia tahu harganya nyari uang itu sulit. Yang kedelapan, taksisul amal fil bait, ngajari anak untuk menghususkan pekerjaan rumah kepada si anak. Kasih tugas anak itu apa? Anaknya sama yang kecil-kecil, ayo kamu bagian ngangkat. Kalau bapak sudah makan, bapaknya sudah makan, ayo piring bawa ke tempat anu. Anaknya yang sudah besar, kamu yang bagian kora-kora, kamu yang bagian bersihkan kamarnya bapak, kamu bagian sapu-sapu. Atau kalau ada tamu anak laki, kamu bagian nganterkan makanan ke tamu. Nah,
ajari anak itu punya tugas khusus di rumah untuk supaya dia merasa tanggung jawab.